Sahabat Solehun Channel, kembali lagi saya akan membawakan sebuah cerpen yang saya ambil dari buku antologi cerpen Senyum 21 karangan saya, dan cerpen yang akan saya bacakan hari ini adalah Pingsan di Hari Pahlawan. Upacara Hari Pahlawan tahun 2019 di halaman sekolah baru saja berakhir. Usai mengikuti upacara itu, semua siswa pun bergegas memasuki kelasnya masing-masing. Mereka segera bersiap untuk belajar dan mengikuti mata pelajaran pada jam pertama. Begitu juga dengan Randi. Dia segera masuk ke kelas 11-4. Seperti biasa, ia duduk di bangku paling depan bagian kiri. Posisi bangkunya tepat berhadapan dengan meja guru. Tengah menunggu kedatangan guru mata pelajaran pertama, tiba-tiba seluruh siswa kelas 11-4 dikagetkan oleh penampilan Randi. Dengan mengambil posisi berdiri di depan kelas layaknya seorang guru, dia tampil meracau. Suaranya terdengar aneh, mirip suara orang yang sedang kerasukan. Kawan-kawan sekelasnya yang menyaksikan itu pun heran, kenapa suaranya mendadak bisa berubah seperti itu. Saudara-saudara sekalian, sekarang Hari Pahlawan. Aku ingin kalian simak dosa-dosaku kepada pahlawan. Terdengar suara Randi memulai pembicaraan dengan mimik serius. Keseriusannya itu ternyata mampu menyihir teman-temannya. Mereka yang semula berisik secara mendadak menjadi diam. Mereka pun mengambil sikap sempurna di bangkunya masing-masing dan nampak khusyuk menanti pembicaraan lanjutan. Maafkan aku yang tak bisa mengenalimu, sebab selama ini idolaku adalah superhero, tokoh film Avengers, Atta Halilintar, sang YouTuber, atau Seventeen, boy group K-pop. Randi pun serta-merta memperagakan semua gaya idolanya itu. Aksi Randi yang terlihat kocak ini praktis membuat teman-temannya terhibur dan tertawa. Pahlawan, maafkan aku yang tidak bisa menghargaimu, sebab nilai-nilai patriotisme telah luntur dari kehidupanku. Aku lebih senang berbahasa asing. Aku lebih suka barang import. Aku tak hafal lagu Indonesia Raya. Aku pun malas memasang bendera merah putih di hari kemerdekaan. Randi seakan-akan begitu menyesal dengan kebiasaannya selama ini yang tak menghargai jasa-jasa pahlawannya. Wajahnya terlihat kusam seperti tak teraliri darah, sementara pandangannya nampak kosong, tak mampu menangkap indahnya tarian kupu-kupu yang masuk menyelinap di ruang kelasnya. Sejurus dia mendekati bendera merah putih yang terpasang di sudut kelas. Setelah memberikan sikap hormat, ia kemudian menciumi bendera merah putih itu dengan sesenggukan. Pemandangan ini membuat haru teman-temannya. Kemudian tanpa dikomando, teman-temannya pun ikut memberikan sikap hormat kepada bendera itu. Usai menciumi bendera merah putih, Randi kembali mengambil posisi di depan kelas. Ia pun kembali melanjutkan aksi penyampaian dosa-dosanya kepada pahlawan. Pahlawan, maafkan aku yang tak bisa meneruskan perjuanganmu, sebab aku tak pernah punya kreativitas dan inovasi untuk mengisi kemerdekaan yang telah engkau wariskan ini. Selama ini aktivitasku hanyalah hura-hura semata, tak pernah memberikan inspirasi, tak pernah memberikan sedikit pun pengaruh positif bagi negeri ini. Selepas kalimat ini dilesatkan, Randi menuju ke bagian belakang. Entah siapa yang menyuruhnya, ia lalu menaiki meja belajar dan mencopot gambar Jenderal Sudirman yang terbingkai rapi dan tertempel di dinding kelas. Dengan penuh kehati-hatian, ia membawa gambar Jenderal Sudirman itu ke depan kelas. Lantas di hadapan teman sekelasnya,
Ia menarik keluar bagian bawah baju putihnya yang semula dimasukkan ke dalam celana abu-abunya. Gambar itu lalu diusapnya dengan bagian bawah baju putihnya. Bahkan untuk memastikan tidak ada lagi debu yang menempelnya, ia pun berulang-ulang meniupi gambar pahlawan itu. Hingga aksi membersihkan gambar itu, tidak ada reaksi apapun dari teman sekelasnya, kecuali mereka hanya tertegun dengan hikmat mengamati gerak-gerik Randi. Anehnya, bukannya salah tingkah karena terus diamati, Randi malah terlihat lebih percaya diri. Rasa percaya diri itu ia manfaatkan untuk kembali menyerocos menyampaikan dosa-dosanya kepada pahlawan. Pahlawan, maafkan aku yang tak bisa menjadi pejuang, sebab selama ini aku malah senang menjadi pecundang. Sekolahku asal-asalan, orang tuaku sering kubohongi. Aku juga suka minum minuman keras, suka tawuran, suka mengkonsumsi narkoba. Aku benar-benar telah menjelma sebagai generasi yang lemah, generasi yang tidak memiliki visi hidup. Karena itu, aku juga sadar, jangankan untuk menjadi pejuang bagi bangsa dan negara, sekedar untuk menjadi pejuang untuk sendiri saja, aku tak mampu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Yang jelas, kata-kata Randi ini ternyata membuat teman-teman sekelasnya tertunduk lesu. Padahal Randi memproduksi kata-kata itu bukan untuk orang lain. 100% kata-kata itu diproduksi hanya untuk dirinya. Pahlawan, maafkan aku yang tak bisa menjadikan negeri ini sebagai pemenang. Sebab di dalam hidupku tidak ada rumus pengorbanan dan perjuangan. Aku hanya sibuk memikirkan diri sendiri. Tidak ada sekecil pun bagian otakku yang tersisa dan digunakan untuk memikirkan orang lain. Lebih-lebih lagi untuk memikirkan nasib bangsa dan negara ini. Alih-alih ikut berjuang mengkampanyekan hal-hal kreatif untuk negeri ini, kegemaranku bermedia sosial justru kugunakan untuk hal-hal yang semakin memperburuk negeri ini. Ku sebar hoax, ku viralkan informasi yang memancing permusuhan, ku goreng isu-isu yang berbau sara. Tiba-tiba kata-kata Randi yang ironis itu telah memancing dirinya untuk mengeluarkan smartphone dari saku celananya. Teman-temannya menduga dia akan menelpon seseorang, tapi ternyata dugaan itu salah. Dia malah menunjukkan kekesalannya. Dia membanting smartphone itu ke lantai dengan sekuat tenaga. Kacanya pecah berkeping-keping, sementara bagian onderdil lainnya buyar berserakan. Anehnya, dia malah menimpalinya dengan tertawa terbahak-bahak. Setelah puas dengan penyampaian dosa-dosanya kepada pahlawan, Randi mengembalikan gambar pahlawan Jenderal Sudirman ke posisi semula. Tak lupa, dia pun memberikan sikap penghormatan ketika gambar pahlawan itu telah tertempel kembali di dinding. Selanjutnya, dengan gaya setengah berlari, dia mengitari 3 lorong yang memisahkan deretan bangku-bangku di kelasnya. Gayanya itu baru terhenti ketika dia telah berada di dekat whiteboard yang menempel di dinding kelas bagian depan. Kali ini dia bergaya lagaknya seorang guru. Lalu dengan memegang spidol snowman, dia berujar kepada teman-temannya, "Saudara-saudara sekalian, terhitung hari ini, saksikanlah oleh kalian semua bahwa saya Randi menyatakan menyesal sedalam-dalamnya karena selama ini tidak pernah menghargai jasa para pahlawan. Terhitung hari ini pula saya Randi akan mulai mencoba menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan penuh kesungguhan. Ya, kami menyaksikan
terdengar suara teman-temannya hadir bersahutan seperti sahutan orang-orang yang masih terjerat oleh hipnotis massal. Setelah mendengar kekompakan jawaban teman-temannya itu, Randi pun memberikan tepuk tangan dan tertawa terkekeh-kekeh sendirian. Ia kemudian menuliskan sebuah kalimat di papan tulis dan meminta siapapun untuk tidak menghapusnya. Kalimat yang ditulisnya itu berbunyi, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya." Seiring dengan selesainya penulisan kalimat itu, secara mendadak Randi jatuh pingsan. Bersamaan itu pula Pak Torik, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sedikit datang terlambat karena harus mendampingi kepala sekolah menerima tamu penting pagi itu, memasuki kelas. Dia sangat terkejut begitu mendapati Randi sudah tergeletak tak berdaya. Lalu dengan sigap, guru mata pelajaran ini segera memberikan pertolongan. Dengan dibantu teman-teman sekelasnya, Randi yang saat itu seolah-olah sudah terlihat terbebas dari hipnotis, Pak Torik segera menggotong Randi. Mereka membawanya ke ruang unit kesehatan sekolah yang jaraknya hanya 50 meter dari kelas untuk mendapat perawatan. Beruntung tidak terjadi apa-apa pada diri Randi. Usai dirawat beberapa saat, ia berhasil siuman. Ia pun segera kembali ke kelasnya untuk mengikuti mata pelajaran hari